Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Arida dalam acara Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah pemirsa MTA, kita berjumpa lagi di program acara yang kekinian yang banyak digemari oleh akhir-akhir ini digemari oleh anak-anak muda juga, orang tua juga, karena pembahasan yang sangat menarik tentang Ahmadiyah, baik yang ingin mempelajari secara spesifik tentang jemaat maupun yang hanya ingin tahu gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tema iman kepada Rasul. Nah, tapi nggak mungkin kalau saya di sini berbicara sendiri. Pasti didampingi oleh narasumber yang memang ini juga narasumber yang lagi-lagi banyak digandrungi juga oleh anak-anak muda akhir-akhir ini gitu. Karena memang berdampingannya dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bilal? Wah, Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Gimana Pak? Dari mana tadi? Alhamdulillah saya tadi habis sholat. Sholat. Terus ini siapin dikit lah. Di make up ya Pak ya. Saya ngeliatnya Bapak dari luar tadi. Tapi gimmick itu diulang kayaknya nggak asik sih sebenarnya. Nggak asik banget. Ketawa. Garing banget itu gimmick beneran. Baik. Cari yang lain deh episode berikutnya. Nantilah saya cari. Nah, tema sekarang nih Pak yang mau kita bahas ini adalah iman kepada Rasul. Iman keempat ya. Ya, iman kepada Rasul. Sebelum saya bertanya-tanya nih, bisa dijelaskan dulu nggak Pak, iman kepada Rasul itu seperti apa? Iya, ketika Kang Yogi nanya tentang iman kepada Rasul itu bagaimana gitu ya. Yang pertama yang harus kita pahami dulu Kang Yogi, bahwa Rasul atau Nabi itu merupakan salah satu nikmat rohani. Ini yang harus kita pahami. Kenabian ataupun kerasulan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba pilihannya itu merupakan karunia. Ya, karunia untuk umat manusia. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua. Oke. Jadi kedatangan seorang nabi itu adalah karunia untuk umat manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan umat manusia ini tanpa bimbingan. Ya, Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan manusia ini tumbuh, berkembang tanpa bimbingan darinya melalui diutusnya seorang utusan Allah Ta'ala. Ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah membangkitkan dalam setiap umat itu seorang rasul. Jadi sampai-sampai Allah Ta'ala itu berfirman demikian. Ya, bahwa Allah Ta'ala itu membangkitkan bagi setiap kaum itu ya seorang utusan Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya umat manusia itu terbimbing. Nah ini Kang Yogi, jadi sebagai prolog, nikmat kenabian atau kerasulan ya itu merupakan nikmat rohani yang seharusnya disyukuri oleh manusia ya. Karena itu merupakan tanda rahman, tanda rahimnya Allah Ta'ala kepada kita ya, kepada umat manusia. Baik. Penjelasan yang sangat bagus sekali Pak itu, dan mudah-mudahan pemirsa MTA juga bisa memahami tadi dari penjelasan Bapak gitu ya. Insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, seperti biasa, sebenarnya ini nggak penting banget, tapi jadi hal yang penting gitu. Oh iya, ganti background. Iya. Terus kenapa saya tadi langsung ditanya? Biasanya sunahnya ganti background. Ya, sebenarnya sih ganti background pasti gitu-gitu aja sebenarnya, nggak ada yang aneh. Tapi sudahlah, karena ini perintah memang harus dijalani. Iya, betul. Baik, kita ganti background dulu Pak. Ini karena hostnya lupa. Nah, kan gini-gini lagi sebenarnya ya. Air lagi, gunung lagi, air lagi, gunung lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Produser ya. Harus kita. Nanti bisa dibaca aja di pemirsa MTA, kan ada tuh produsernya siapa. Nanti boleh dibaca tuh namanya siapa. Iya, bener. Baik Pak,
Nah, tadi yang dari Bapak sampaikan iman kepada Rasul itu adalah menjadi salah satu apa? Nikmat rohani gitu ya. Salah satunya juga nabi yang Rasul itu kan nabi ya. Iya, nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul gitu. Apalagi yang saya tahu nih ada 25 ini ya. Ya, yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui 25, tapi nanti mungkin bisa kita bahas secara lebih detail mengenai hal itu. Nah, kita masuk di segmen sekarang ini namanya saya jadi lupa. Gara-gara waktu itu pernah Pak, saya bilang amplop bertanya, tapi jadi amplop penasaran. Jadi kelibet nih. Ya, rakyat penasaran. Nah, rakyat penasaran. Boleh kita lihat, mudah-mudahan bukan orang Bekasi lagi ya. Kita lihat dari episode ke episode orang Bekasi nih. Saya yakin orang Bekasi. Kayaknya sih gitu ya. Perkenalkan, nama saya Mayang. Mau tanya, apakah Ahmadiyah beriman kepada Nabi dan Rasul? Oke. Baik, ternyata orang Bekasi lagi. Tidak apa-apa. Gimana Pak pertanyaan tadi dari... Iya, ketika ditanya apakah seorang Ahmadi meyakini atau beriman kepada para Rasul, ya jawaban kita kalau sederhananya ya kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini itu ya. Kita harus meyakini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Bahkan salah satu ciri keitaatan kita ya kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad adalah dengan mengimani apa yang beliau ajarkan. Nah, mengimani para nabi sebelum beliau, mengimani beliau dan para nabi sebelum beliau, itu merupakan bagian dari bentuk ketaatan kita sebagai seorang muslim ya. Allah Ta'ala menjelaskan memang demikian ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Nah, di sana bahkan sampai ditekankan dengan la nufarriqu, tidak membeda-bedakan. Ya, maksudnya seperti ini. Siapapun ya orang yang Allah Taala karuniakan nikmat kenabian ya, dan memang itu betul dia seorang utusan Allah Taala, maka kita wajib mengimaninya mau bangsa apapun. Nah, kalau tadi di awal kan kita sudah menjelaskan ya bahwa Allah Taala itu membangkitkan di tiap umat itu kan seorang rasul kan. Dan kita yakin karena firman Allah Ta'ala kita yakin ada Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul di Cina misalkan ya, di India, kemudian di negara manapun atau di belahan bumi manapun yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia di sana, menciptakan kaum di sana, Allah Ta'ala pasti utus seorang Rasul di sana. Dan saya mau tanya sedikit Pak, kalau secara kenabian itu diutus Nabi atau Rasul itu ya, jarak tahunnya itu tidak mesti ribuan tahunnya, jadi tidak menentu lah, maksudnya tidak ada waktunya. Bahkan dalam satu masa itu ada dua nabi, ada 3 nabi ini, gitu. Yang harus diketahui nih. Betul. Hal kecil tapi memang harus diketahui. Contoh Pak. Begini, nabi yang hidup dalam waktu yang bersamaan ya, ini dalam waktu yang bersamaan. Yang paling sering kita dengar misalkan ya, yang pertama itu yang paling sering kita dengar adalah Musa dan Harun. Itu bukan cuma hidup satu zaman, itu adik kakak jadi nabi dua-duanya. Wah, saya baru tahu nih. Dan yang lebih kerennya lagi apa coba? Nabi Harun jadi nabi itu karena dispensasi dari Nabi Musa. Ini hostnya yang kurang sejarahnya apa gimana ya sebenarnya? Jadi Nabi Musa itu mau kan disuruh dakwah kepada Firaun kan. Nah, Nabi Musa itu minta teman, ya Allah jadikanlah saudara saya nabi, jadi jadikan nabi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau guyonnya gitu, Nabi Harun itu sebetulnya nabi yang jadi nabi karena ada disposisi dari Nabi Musa gitu kepada Allah Ta'ala. Penting tapi ini informasinya ya. Pak. Dan itu satu zaman, bukan satu zaman, satu waktu, adik kakak. Iya. Baik. Itu ada lagi bapak sama anak. Oh itu Ismail ya? Nah misalkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan Ishak. Itu kan anak sama bapak gitu. Baik. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, itu bapak sama anak. Ya. Baik. Ya. Baik, itu penting juga sih Pak buat ilmu saya ya. Baik, ini kita ke pertanyaan kedua. Oke, rakyat pastinya penasaran. Rakyat penasaran ini pasti dari Bekasi, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Syuhria dari program studi agama semester 3. Di sini aku mau nanya, bagaimana sih Ahmadiyah memandang konsep kenabian setelah Nabi Muhammad SAW? Terima kasih.
Ini kayaknya bukan dari Bekasi kalau ini. Dari program studi agama-agama. Nah, ini berat nih kayaknya. Iya. Berat. Kayaknya dari bidang studinya aja udah berat. Agamanya ada 2, agama-agama. Iya, benar. Ini harus serius ini Kang. Serius. Ini. Karena ini dengan konsep kenabian, Pak. Betul. Saya juga ingin tahu gimana Pak tanggapannya. Ketika ada pertanyaan seperti itu, kembali lagi kepada yang pertama ya. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnahnya dalam istilahnya itu mengayomi makhluk hidup di dunia ini. Kembali kepada sunnatullahnya. Yang kedua, dari Nabi Muhammad SAW sendiri, apakah ada mengabarkan sesuatu berkenaan dengan umat beliau? Ya. Nah, yang menjadi landasan diutusnya seorang utusan Allah Ta'ala, itu harus dulu dipenuhi sebelum utusan Allah Ta'ala itu datang. Apa yang menjadi landasannya? Landasannya adalah kemunduran umat. Lihat, dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, itu selalu diutusnya Nabi atau Rasul itu didasari oleh kemunduran umat. Dari segi apapun, dari segi apapun dan lain-lain. Betul, karena kenabian itu nikmat rohani yang kembali mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu bagaimana apakah setelah Nabi Muhammad SAW, ya, apakah ada kenabian berikutnya ya setelah Nabi Muhammad SAW? Nah, pertanyaannya justru kembali kita balik lagi. Apakah Nabi Muhammad SAW mengabarkan kemunduran umat ini? Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Abad terbaik adalah abadku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Nah, setelah itu apa? Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan banyak hal terjadi terhadap umat beliau. Sampai itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi itu tentang keburukan-keburukan terus. Setiap nanya tentang keburukan, setiap nanya tentang keburukan. Nah, Nabi menjawab, iya, akan ada keburukan-keburukan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Nah, ketika keburukan-keburukan itu merajalela di tengah-tengah umat ini, bahkan Nabi sampai bersabda, la yabqa minal Qur'an ila rasmuhu, la yabqa minal Islam ila ismuhu. Ya, saya balik-balik lagi hadisnya. Sampai mengatakan begitu. Islam ini tinggal namanya, Al-Qur'an tinggal tulisannya, ya, kemudian masjid-masjid megah, ya, masajidhum amiratun, masjid-masjid megah tapi kosong dari petunjuk, sampai begitu hadisnya. Ini menandakan apa? Satu kondisi yang menggambarkan kemunduran umat. Nah, setelah kondisi ini tercipta karena proses tadi ya, kita semakin jauh dari Nabi SAW, Nabi Muhammad pun mengabarkan kedatangan siapa? Orang yang akan membimbing kembali umat ini. Dalam wujud siapa? Dalam wujud Imam Mahdi, yang oleh Nabi dikatakan sebagai khalifatullah. Ya. Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habban ala salih fa innahu khalifatullahil mahdi. Tentu kedatangannya ini bukan khalifah dalam konteks khalifah seperti manusia biasa. Pasti khalifahnya itu seperti Adam di dalam Al-Qur'an disebut khalifah, seperti Daud disebut khalifah. Nah, Imam Mahdi juga dalam konteks yang seperti ini. Ya. Dan kalau kita nyebutin Imam Mahdi itu kan kalau jamaknya itu kan a'immah, imam-imam ya. Al-Qur'an ya menyebut nabi-nabi terdahulu itu dengan istilah ini. A'immata yahduna, imam-imam yang memberikan petunjuk. Ya. Nah, jadi Imam Mahdi ini adalah utusan Allah Ta'ala yang dikabarkan akan datang untuk membawa kembali umat ini kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada apa lagi? Nabi Muhammad juga mengabarkan kedatangan Isa di akhir zaman. Ini adalah konsep kenabian yang datang sesudah Nabi Muhammad yang langsung dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu lagi, Kang. Ada satu lagi konsep kenabian yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjelaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi kenabian yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya karena apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Ar-Rasul di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, tapi begini Pak, saya nggak tahu nih apakah nanti akan ditanyakan di amplop
bertanya atau enggak, tapi saya juga takut lupa ya. Yang saya mau tanyakan gini, Imam Mahdi ini berarti dikatakan ini adalah nabi. Tadi Bapak bilang ya, yang saya pahami Bapak bicara tadi. Lalu mengapa tidak kalau dikabarkan, tapi mengapa tidak ada di dalam Al-Qur'an gitu? Sedangkan di Al-Qur'an disebutkan khataman nabiyyin. Nah, jadi begini, ketika kita mencoba untuk merenungkan lebih dalam satu ayat, misalkan begini, Pak, kalau begitu konsep tentang kenabian sesudah Nabi Muhammad bertolak belakang dong dengan khataman nabiyyin gitu. Nah, Kang Yogi, teman-teman semua nih yang menyaksikan, khataman nabiyyin itu kan ayat tentang khataman nabiyyin itu kan punya latar belakang, ya. Punya latar belakang ayat itu diturunkan. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Punya latar belakang ayat ini diturunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khataman nabiyyin. Kita langsung spesifik dulu ke situ. Itu kan satu kata bahasa Arab. Ya. Yang untuk memilih terjemahannya, ya kata itu tuh memiliki banyak arti. Maka terjemahan mana yang kita pakai untuk menerjemahkan kata khotam ini? Nah, untuk supaya lebih tepat di dalam menerjemahkan, ya itu salah satu yang membantu kita di dalam menerjemahkan dan juga memahami ayat itu, yaitu dengan memahami latar belakangnya. Kang Yogi sudah tahu kan cerita tentang kenapa Allah Ta'ala berfirman tentang makana Muhammadun aba ahadim mirajalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sudah pernah tahu cerita itu? Sudah pernah tahu sih, cuma sedikit lah Pak. Ya, oke, saya ceritakan lagi. Dan saya yakin apalagi Bapak-Bapak Ustadz ya, Bapak Kiai pasti sudah hafal betul cerita ini. Saya setuju Bapak cerita nanti. Tapi kita tahan dulu Pak, supaya pemirsa MTA penasaran dan nonton episode selanjutnya. Sebenarnya saya pancing sedikit sih tentang khataman nabiyyin karena saya pengen tahu sedikit aja gitu. Tapi nanti tetap kita akan bahas soal khataman nabiyyin itu. Insya Allah ya Pak ya. Enggak insya Allah, pastilah kita akan bahas itu. Insya Allah dong. Oh ya benar, insya Allah. Iya. Insya Allah. Iya juga ya. Aduh. Baik Pak, soal khataman nabiyyin kita kita break dulu sampai itu, nanti kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen amplop bertanya dulu nih. Oke, siap. Boleh Kang MKAI itu apa? Oh, bukan, Kang Abil namanya. Bentar, pasti mau gimmick kan? Kayaknya dia punya gimmick nih. Apa? Yang kuning apa yang merah? Yang kuning apa yang merah? Karena kita Indonesia, kita pilih merah. Oke, benar berarti. Oke. Benar yang ini. Benar. Isinya 2 juta. Enggak, sepeda di luar. Oke. Sepeda di luar. Ini gimmicknya suka over. Baik nih, amplop bertanya nih Pak. Mengapa kita harus meneladani para rasul dan nabi? Apa urgensinya pada kehidupan saat ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan hal itu, Kang Yogi. Ya, bahwa yang pertama nih berkenaan dengan kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik. Kang Yogi coba deh tanya ke psikolog atau psikolog ya. Psikolog. Jadi 80% kehidupan manusia itu hidup berkembang dengan contoh, kan? Dengan teladan, ya, dengan contoh. Kita nih sebagai anak, kita menjadi seperti ini kurang lebih karena kita mencontoh orang tua kita. Cara makan, contoh misalkan gini, kalau di keluarga Kang Yogi misalkan ya dari kecil sampai ini ngelihat bapak sama ibu makan tangan kiri, kira-kira Kang Yogi makan tangan kiri nggak? Pasti tangan kiri. Karena tadi teladan, mencontoh. Ya, nah manusia ini kenapa diutus utusan Allah Ta'ala ke dunia ini dan supaya jadi teladan, dan kenapa juga kalau di episode sebelumnya ditanya kenapa dari manusia ya bukan dari malaikat kan? Karena gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya dan dia menjadi contoh teladan dalam rangka mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Amaliyahnya bagaimana, ya kesehariannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sampai pada titik kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara itulah umat akan meniru. Karena kalau umat tidak ada contoh, tidak ada teladan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, umat ini akan meraba-raba. Ini saya kasih perumpamaan lagi, kan.
Kang Yogi senang nggak hiking, naik gunung bukan hiking biasa, naik gunung. Saya senangnya belanja, Pak. Oh belanja ya, oke, ya udah, ya udah. Belanja juga itu kayaknya perlu contoh gitu kayaknya. Betul. Karena kalau nggak bisa apa aja diambil tuh. Ya betul. Keluarga saya karena senang belanja ya. Oh contoh. iya. Nah ini saya ngambil contohnya tentang orang-orang yang senang hiking, yang naik gunung. Orang yang naik gunung itu ada dua pilihan Kang Yogi. Yang pertama, yang treknya sudah dibuat oleh orang yang terdahulu, yang pertama kali jalurnya, treknya udah dibuat, atau kita bikin trek sendiri. Nah, kemungkinannya begitu. Yeah. Kalau kita mengikuti trek yang sudah ada, untuk sampai ke puncak, ya, untuk sampai ke puncak itu besar kemungkinannya persentasenya berapa kira-kira? Atau tinggi lah. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Kalau kita berjalan mengikuti trekking yang sudah ada sehingga kita sampai ke puncak. Betul. Tapi kalau kita membuat trek baru atau mencoba meraba-raba trek baru, itu kemungkinannya dua. Bisa sampai ke puncak. Bisa juga. Dengan segala jerih payahnya karena membuka trek baru kan? Betul. Atau ke jurang. Betul. Disitulah pentingnya teladan seorang nabi di dalam usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam kehidupan saat ini ya. Betul. Ya, jadi saat ini kita, bagaimana cara kita beragama? Ya kita ikuti Nabi SAW. Kita ikuti teladan para nabi sehingga itu yang memudahkan kita untuk sampai kepada puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita meraba-raba tadi seperti seibarat orang yang naik gunung. Betul. Ya. Masih mencari-cari gitu ya Pak. Masih mencari-cari dengan dua kemungkinan keberhasilan. Baik. Ya. Nah, ini kan episode sebelumnya kita waktu itu pernah bahas tuh ya, la nabiyya ba'di itu. Nah, ini nih kita lanjut ke episode yang sekarang nih Pak. Jadi dalam ajaran Ahmadiyah apa sih arti la nabiyya ba'di itu? Nah, kita kupas boleh di sini. Iya. Seharusnya saya sebetulnya kalau kita ngebahas la nabiyya ba'di dengan khotaman nabiin itu lebih match tuh, lebih enak tuh ya. Tapi karena Kang Yogi udah menanyakannya bukan karena saya Pak, karena produsernya. Oh iya produser ya, emang. Saya sih sesuai perintah. Iya benar. Silakan Pak. Benar ya. Sebetulnya memahami khotaman nabiin dengan memahami la nabiyya ba'di ini enaknya dalam satu frame. Sehingga jadi nanti match gitu ya, match gitu. Nah, seperti tadi ketika saya akan menjelaskan kata khotaman nabiin, yang untuk lebih mudah kita memahaminya, kita pahami dulu latar belakangnya. Kalau bahasa ilmu hadisnya disebut asbabul wurud. Latar belakang konteks Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Ya, sehingga dengan kita mengetahui konteksnya, latar belakangnya, kita menerjemahkan la nabiyya ba'di itu ya dalam tanda kutip lebih mendekati kebenarannya. Karena kita tahu konteksnya. Nah, saat ini hadis la nabiyya ba'di itu diterjemahkan dengan arti tidak ada nabi sesudahku. Nah, sedangkan kata ba'di di dalam kamus ya itu kita temukan beberapa arti, Kang. Nah, bisa artinya sesudah, bisa artinya berikutnya, bisa artinya itu mengikuti ya. Bahkan mengikuti dalam konteks di sisi pun, di samping itu juga ba'di yang digunakan. Nah, misalkan salah satu kamus yang ada ya menjelaskan tentang kata ba'di dengan arti itu adalah Arabic Lexicon kamus itu. Ya. Jadi di sana kita bisa menemukan arti-arti itu. Nah, lalu bagaimana latar belakangnya hadis itu diucapkan oleh Nabi dan kira-kira terjemahan kata yang mana yang mendekati? Kang Yogi, saya ceritakan hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi akan perang Tabuk. Lalu sebagaimana sunnah Nabi, ketika Nabi melaksanakan perjalanan, melakukan perjalanan perang ya, lalu Nabi biasanya menunjuk seseorang untuk menjaga Madinah. Nah, pada kesempatan itu yang ditunjuk oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Muda, kuat gitu kan. Tapi disuruh jaga Madinah. Sedangkan Nabi dan para sahabat lain berangkat perang ke Tabuk. Hadrat Ali agak keberatan. Ya bahasanya seperti itulah ya. Agak keberatan. Bahwa ya Rasul baiknya saya ikut perang saja gitu. Nah karena Hadrat Ali responnya demikian. Maka Rasulullah bersabda. Berkenaan dengan dalam tanda kutip keberatan Hadrat Ali itu. Dengan bersabda bahwa antamini bimanzilati Harun min Musa. Tolong digarisbawahi konteks ini. Wahai Ali, bahasanya gitu ya.
kedudukanmu di sisiku itu sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Nah, tadi tahu kan Harun di sisi Harun sama Musa itu apa? Satu masa Nabi. Ada adik abang, satu masa. Kalau Nabi Muhammad dengan Habib Ali kan sepupuan nih. Kalau Harun dan Musa itu yaitu adik abang kan. Kakak, nah, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, ya Ali, kedudukanmu di sisiku itu sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Bahagia kan Ali kan? Bahagia kan Hadrat Ali kan dibilang kedudukannya seperti Musa, seperti Harun kan? Waduh. Tapi Rasulullah juga mewanti-wanti, waduh jangan sampai salah sangka nih, bahasanya gitu. Istilah kitanya gitu. Waduh ini khawatir nih Ali bisa salah sangka nih. Nah lalu Rasulullah SAW bersabda, illa annahu la nabiyya ba'di. Nah, ya kalau kita terjemahin terjemahin kasarnya, tapi ingat ya Ali, la nabiyya ba'di. Apa? Dalam konteks Harun dan Musa, seperti Harun dan Musa, la nabiyya ba'di itu tidak ada nabi yang mengikutiku seperti Harun mengikuti Musa. Jadi kata ba'di itu dalam konteks, coba deh, Nabi Harun itu kan selalu mengikuti Nabi Musa ketika berdakwah. Kepada Fir'aun ikut bareng. Kan? Jadi sesuai konteksnya, maka kata ba'di itu, itu diterjemahkannya adalah mengikuti sezaman. Sezaman atau kita bilang di sisi. Ya. Ingat ya Ali, tidak ada nabi di sisi saya. Walaupun kedudukan kamu seperti Harun di sisi Musa. Nah ini Kang Yogi. Jadi hadis la nabiyya ba'di itu untuk kita lebih mudah pendekatannya, pahami latar belakangnya. Ya, latar belakangnya adalah seperti itu. Ingat, antamini bimanzilati Harun min Musa. Ya, kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Tapi ingat, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi yang mengikutiku sezaman seperti Harun dan Musa itu. Baik. Ya. Sebenarnya untuk kita membahas mengenai Rasul ini panjang sekali, karena masih banyak yang kita bisa ulik ya. Hataman Nabiin, la nabiyya ba'di. Lalu saya juga sebenarnya ingin menanyakan tadi ketika turun Nabi beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun, memungkinkan tidak turunnya Nabi lagi, karena menurut saya ini kita hidup di zaman sekarang banyak kemunduran mengenai hal apapun ya, agama dan peperangan segala macam, memungkinkan atau tidak. Nah itu sebenarnya banyak sih yang mesti kita bahas, tapi lagi-lagi sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu nih Pak Bilal. Boleh, insya Allah. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah menjelaskan ilmu-ilmu yang banyak yang saya juga belum tahu sebenarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu juga menjadi informasi buat pemirsa MTA, khususnya juga buat anak muda Pak, penerus Bapak. Ya dong, kan anak muda ya nggak penerus Bapak atau ya penerus saya, enggak lah, masih seangkatan sama saya. Baik, terima kasih Pak Bilal sekali lagi, jazakumullah. Nanti kita bertemu lagi Pak di episode selanjutnya. Baik pemirsa MTA, jangan lupa tonton program kita terus di programnya Ahmadiyah Islam, dan jangan lupa juga nonton, yang paling penting adalah nonton khutbah huzur Pak. Nah itu yang paling penting, lalu yang kedua baru program kita pastinya. Baik pemirsa MTA, sekali lagi saya Yogi Arida beserta Pak Bilal dan kru pamit undur diri di acaranya program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.